hati-hati jangan sampai kita terjatuh ya mengamalkan sebuah riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan khusus amal-amal ibadah mengkhususkan di bulan Sya'ban. Apakah itu siangnya dia berpuasa atau malamnya untuk sholat sunnah? Tidak ada. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Hadirin jamaah yang mulia, perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang bagaimana afdaliyah keutamaan memang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana apa yang diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang memang diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernyataan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisun muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati akan keabsahannya, di mana ia berkata, istri Nabi min ummahatil mu'minin, dan di antara ahlul hadisnya para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini langsung ucapan istri beliau, dan bahkan ini apa yang dilihat oleh istri beliau sehari-hari yang senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallam yasumu hatta naqul la yuftir. Rasulullah itu senantiasa berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Ayuftir hatta naqul la yasum. Dan aku pula kemudian adalah Rasulullah sallam, beliau senantiasa berbuka sampai kami mengatakan Rasul tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallam istakmala siyam syahri illa Ramadan. Wa ma ra'aitu akthar siyama minhu fi Sya'ban. Maka kemudian Aisyah menyatakan, dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallam yang di mana beliau menyempurnakan puasa 1 bulan penuh. Tidaklah lain kecuali adalah di bulan Ramadan. Dan tidak aku melihat bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan di antara bulan-bulan, melainkan Rasul memperbanyak puasa adalah di bulan Sya'ban. Sehingga apa yang bisa kita ambil faidah bahwa Rasulullah SAW dikala beliau di bulan Sya'ban, maka beliau banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Adapun riwayat yang tentang mengingatkan pula mungkin untuk istri-istri kita atau mungkin bisa jadi kita bahwa tinggal hitungan hari, maka sebentar lagi akan masuk Ramadan. Maka jangan sampai ada yang terlewatkan tanggung jawab kita, qadha kita, kewajiban kita untuk nyahur daripada apa yang kita sudah tidak berpuasa di waktu itu. Tentunya adalah uzur yang mengqadha, terutama adalah bagi mereka yang safar atau bagi mereka yang tatkala itu dalam keadaan sakit. Dan istri Nabi Aisyah, ternyata beliau mengatakan, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Adalah atasku, kata Aisyah, aku punya tanggungan puasa dari bulan Ramadan. Jadi beliau punya tanggungan, karena layaknya wanita secara normal, maka dia diberi cuti oleh Allah setiap bulan 1 pekan, yang karena sebab haid. Dan haid itu adalah apa? Ketetapan Allah bagi setiap wanita.
Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, maka tidaklah aku mampu bahwa aku untuk mengqadanya kewajiban qada yang aku tinggalkan puasa Ramadan, kecuali aku hanya bisa untuk berpuasa atau mengqada di bulan Sya'ban. Dan hadis ini muttafaqun alaih yang menyatakan apa? Bolehnya mengqada atau mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai di bulan Sya'ban, bahkan di akhir mendekati. Itu boleh. Ya, akan tapi yang afdal tetap kalau qada itu ya disegerakan. Namanya qada, tentu itu yang lebih afdal. Tapi jika kemudian karena sebab uzur, dan bagaimana wanita kalau dia kemudian puasa sunnah terutama, maka harus dia izin kepada suami dia. Ya, adapun kemudian mengqada itu pun juga karena adanya rukhsah kemudian di dalam Islam, maka bolehnya mengqada apa? Tatkala di bulan Sya'ban diakhirkan. Nah, maka menasihatkan untuk ummahat ya yang punya tanggungan qada karena mungkin sebab haid ya, min bab itu ya, atau mungkin yang lainnya, memang karena di situ adanya ketetapan mengqada, maka segera masih ada waktu, jangan sampai apa? Terlewatkan sampai kemudian masuk di bulan Ramadan dan dia belum mengqada puasa yang menjadi tanggung jawab dia. Tentu hutang kepada Allah lebih harus didahulukan. Kemudian tentang Rasul SAW pernah bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah memasuki separuh di bulan Sya'ban, maka kalian jangan berpuasa. Ini apa maksudnya, hadirin jamaah yang mulia? Adapun tentang periwayatan ini memang fihi nazar, banyak di antara perdebatan para ulama tentang kesahihan hadis tersebut. Tapi pada prinsipnya bahwa kalau dia memang sudah kebiasaan dia berpuasa setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari puasa sunnah, maka itu adalah puasa sunnah yang afdal. Nah, 3 hari ini ada rinciannya ya. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan 3 hari, yang penting 3 hari di bulan, setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Kadang orang menyebut namanya ayyamul bid, hari-hari putih. Artinya apa? Hari-hari yang mendekati bulan purnama. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu disebut ayyamul bid. Tapi untuk pelaksanaannya antum memilih yang penting setiap 1 bulan 3 hari di luar puasa Senin Khamis. Tapi yang afdal dan dari riwayat yang ada adalah apa? Karena di situ ada periwayatan bahwa yang disebutkan ayyamul bid tanggal 13 Qamariyah, tanggal 14 Qamariyah, tanggal 15 Qamariyah. Nah, maka oleh sebab itu seandainya misal seseorang puasa tanggal 13, 14, 15-nya ada uzur karena mungkin ada undangan ya, walimatun nikah misal, dan waktunya ternyata ya anggaplah siang. Maka kemudian dia uzur, boleh apa enggak dia kemudian dia tunda, dia pilih nanti untuk berikut supaya 3 hari, maka yang bab ini boleh, enggak apa-apa. Dia bisa aja tanggal mungkin yang ke-16 atau mungkin nanti di akhir bulan. Yang penting apa namanya? 3 hari setiap 1 bulan. Jadi seperti itu. Kalau memang kebiasaan itu maka tidak mengapa, tidak terkena larangan ini. Tapi kalau kemudian barakallahu fikum ya, dia mengambil faedah semata-mata karena memang keutamaan bulan Sya'ban mengkhususkan itu, ya sebaiknya tidak melakukan untuk itu. Ya, kenapa? Karena disebutkan di sana ada riwayat yang perlu diingatkan. Hadis Nabi pernah bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain." Jangan sekali-kali salah seorang kalian mendahului Ramadan. Jadi nggak boleh kita mendahului puasa bulan Ramadan. Nah, sehari atau 2 hari. Illa ayyakuna rajul kana yasumu shauma falyasum dzalika al-yaum.
Kecuali kalau seseorang karena sebab terbiasa puasa sunnah, kebetulan sehari 2 hari sebelum Ramadan, maka dia kebetulan misal besok puasa, ternyata jatuhnya hari Jumat, Khamis kita biasa puasa Senin Khamis, maka nggak mengapa, karena kebiasaan dia puasa Senin Khamis. Atau sebab dia mengqadha, nggak apa-apa. Atau karena dia tunaikan nazar, tidak ada masalah. Ya, jangan sampai orang mengatakan karena ihtiyat, karena hati-hati, itu tidak boleh. Atau orang menyatakan aku ingin wa ana uridu zidal khair, aku ingin menambah kebaikan, maka bukan kebaikan lagi yang seperti ini, justru apa? Haram. Kenapa? Nabi mengatakan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Kalian jangan mendahului, walaupun niatmu baik tapi ada larangan. Nah kadang orang-orang kan begitu, kan puasa kok dilarang, loh tapi ini ada larangan. Jadi ada sebuah ibadah asalnya itu boleh, tapi karena ada datangnya sebuah dalil melarang, ya jangan untuk puasa. Jadi seperti itu. Nah maka di sini disebutkan bahwa seseorang tadi dia boleh memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana apa yang dilakukan Rasul, mungkin dari awal. Bahkan memang ada riwayat sampai Rasul itu pernah jadi antara Sya'ban dengan Ramadan itu nyambung. Jadi Sya'ban beliau full puasa 1 bulan, Masya Allah, lanjut kemudian Ramadan. Bahkan memang ada sebagian ulama, salah satunya Syekh Ibnu Utsaimin, posisi puasa sunnah di bulan Sya'ban seperti apa? Seperti sholat sunnah. Ya sholat sunnah seperti tatkala dia sholat. Jadi kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Jadi ada posisi seperti itu. Nah jadi kalau ingin memperbanyak puasa Sya'ban ya dari awal. Jadi seperti itu. Nah hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum. Ini perlu saya ingatkan, dan adapun juga karena ini memang sudah hampir pertengahan, hati-hati jangan sampai kita terjatuh ya mengamalkan sebuah riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Karena ini sebentar lagi kan nisfu, disebut nisfu itu separuh. Nah makanya hati-hati. Ternyata tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan khusus amal-amal ibadah mengkhususkan di bulan Sya'ban. Apakah itu siangnya dia berpuasa atau malamnya untuk sholat sunnah? Tidak ada. Misal saja, ya seseorang memang nggak biasa dia puasa sholat tahajud, nggak biasa dia sholat qiyamul lail. Tapi karena dia mungkin mendengar ada, mungkin lebih-lebih di masa kita kan masa-masa apa? Zaman media sosial kan? Ada mungkin artikel keutamaan bagaimana pertengahan Sya'ban. Wah, kita hidupkan malam itu untuk sholat tahajud. Ini tidak ada pengkhususan itu. Nah, maka riwayat yang disebutkan dari semisal yakni sahabat Ali bin Abi Thalib, riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan Masya Allah kalau dari maknanya luar biasa. Disebutkan gini, Rasul bersabda, sandarannya kepada Rasulullah, apabila malam nisfu Sya'ban, jadi malam nisfu Sya'ban dari malam 15 ya, jadi kalau sekarang tanggal 13, 14 jadi besoknya. Nah ini saya sebutkan biar jelas. Ada riwayat faqumu lailuha wasumu naharaha, atau faqumu lailaha wasumu naharaha. Kalau sudah malam maka silakan kalian bangun malam untuk sholat dan berpuasalah engkau di siangnya. Berarti malam nisfu Sya'ban sholat, siangnya puasa, kan begitu. Nah ini jelas kalau memang niatnya begitu, berarti apa? Menyelisih riwayat yang saya tadi. Nabi mengatakan apa? Apabila sudah masuk separuh Sya'ban maka jangan berpuasa, karena niatnya itu. Adapun riwayat ini menyatakan tadi, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya. Masya Allah. Maka sesungguhnya Allah turun ketika itu, dan terutama adalah ketika matahari itu menjelang ghurub, menjelang itu tenggelam, maka Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi ini menyebutkan tentang utamaannya, dan Allah menyatakan
Ingatlah barang siapa yang mustaghfir, orang yang meminta ampun, fa'aghfiralah, maka aku akan ampuni. Maka ingatlah barang siapa yang meminta rezeki, aku beri rezeki. Barang siapa yang kemudian dia itu tertimpa bala, ala mubtali fa'afiyah, maka aku akan sembuhkan, beri obat. Waduh, enak kalau begitu ya. Tadinya stroke, ya sudah, hidupkan aja malamnya dan yang lain. Kalau begitu kan maknanya. Ala kadza, yang seperti ini, seperti hatta yatri al-fajr, sampai kemudian terbit subuh. Artinya apa tadi? Jadi dimulai dari apa? Ketika sudah masuk, kan perhitungan hari di dalam Islam kan dari maghrib ini, ya, sampai terbitnya fajar. Artinya itu menyebutkan malamnya. Tapi barakallahu fikum, riwayat ini memang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, ya, dan juga kemudian Al-Busiri fi Zawaid Ibnu Majah. Di sini disebutkan apa? Hadza isnadun fihi Ibnu Abi Syabrah wa ismuhu Abu Bakar Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abi Sabrah. Nah, sayang di situ ada perawi hadis yang membawa riwayat tadi sampai kepada kita. Sanadnya bernama siapa? Ibnu Abi Sabrah. Namanya Abu Bakar Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abi Sabrah. Imam Ahmad rahimahullah, dan gurunya Imam Bukhari namanya Ibnu Ma'in, yada'ul hadis. Hadis ini adalah hadisun maudhu', palsu. Dan Ibnu Hajar dalam kitab At-Takrib juga mengatakan apa? Hadis ini adalah hadisun maudhu'. Imam Al-Qawli mengatakan du'afaul kibir, juga menyebutkan dalam kitab beliau. Nah, maka ini hadisnya maudhu', hati-hati. Jadi hati-hati ya. Bahkan ada riwayat yang lain yang mungkin saya bacakan pada malam hari ini, tapi cukup ini mewakili hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh pada hadis-hadis yang dhaif ataupun maudhu', palsu yang dinisbatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Keutamaan khusus untuk beribadah, untuk berpuasa di siang atau di malam, yang untuk sholat, yakni keutamaan nisfu min syahri Sya'ban. Tidak ada satupun riwayat yang sahih itu. Saya ingin menasihatkan dan mengingatkan untuk semua, semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala.